Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Muslam Magister Agama, Magister Pendidikan, dan serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah dengan judul Teori Pemikiran Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama dan khatib termuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi. Dimakamkan di Karangkatjen, Kamatren, Margangsan, Yogyakarta. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Saat masih kecil, beliau diasuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Karena sejak kecil Muhammad Darwis mempunyai sifat yang baik, budi pekerti, yang halus, dan hati yang lunak, serta berwatak cerdas, maka ayah dan bundanya sangat sayang kepadanya. Ketika Muhammad Darwis menginjak 8 tahun, ia dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Dalam hal ini, Muhammad Darwis memang seorang yang cerdas pemikirannya, karena dapat mempengaruhi teman-teman sepermainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India. Untuk kemudian berusaha menerapkan di Indonesia, Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musola. Saya akan melanjutkan materi yang Mbak Zula sampaikan, yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Samsul Nizal yang bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupannya pada masa depan. Adapun upaya untuk mengaktualisasi gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi yaitu 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model belajar. Kemudian materi pendidikan. Materi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang ketiga, metode mengajar. Ada 2 sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Pendidikan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat ini. Metode pembelajaran yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bercorak konstekstual melalui proses dialogis dan penyadaran. Contoh klasik adalah ketika beliau menjelaskan surat Al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu mengajukan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin. Nah, ada perbedaan model belajar yang digunakan antara pendidikan di pesantren dengan pendidikan yang diajarkan oleh
Ahmad Dahlan sebagai berikut, yaitu 1. Cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem weton dan sorogal. Kemudian bahan pembelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama. Sedangkan di madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan, bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Yang ketiga, hubungan antara guru murid. Di pesantren berhubungan guru murid biasanya berkesan otoriter. Karena apa? Karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan mulai mengembangkan hubungan guru murid yang akrab. Kemudian pendidik. Yang terpenting pendidik itu bisa memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah. Dengan memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah, para guru dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan Muhammadiyah. Kemudian peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi pemikiran pendidikan Islam tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan masa terkini. Relevansi pemikiran pendidikan Islam tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan masa kini yaitu dibagi menjadi 3. 1. Pendidikan moral, kemudian pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral akhlak yaitu usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesabaran individu yang utuh yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Kemudian pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesendirian dan keinginan hidup kemasyarakatan. Nah, uraian di atas merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia, kaitannya dengan persoalan pendidikan. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam proses pendidikan haruslah mampu menghasilkan lulusan yang satu memiliki kepribadian yang utuh, memiliki jiwa sosial yang penuh dediaksi, kemudian bermoral yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan yang Mbak Zola dan saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas, pemakalah dapat menyimpulkan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, di Arab, dan di India. Untuk kemudian berusaha menetapkan di Indonesia, Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musola pada tahun 1912. Kemudian ide-ide yang dikemukakan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan normal atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, relevansi pemikiran tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan terkini hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh. Landasan ini merupakan kerangka filosofis bagi merumuskan konsep dan tujuan ideal pendidikan Islam, baik secara vertikal, kholik, maupun horizontal atau makhluk. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 9, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.